warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas topik 2 dari mata kuliah inovasi pendidikan tentang hakikat dan karakteristik inovasi. Sebelum kita membahas inovasi, kita harus mengetahui tentang discovery dan invensi. Discovery adalah penemuan suatu hal yang telah ada sebelumnya namun belum diketahui manusia. Sedangkan invensi merupakan penemuan suatu hal yang benar-benar baru dan hasil karya manusia. Jadi, apa itu inovasi? Inovasi merupakan suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu hasil dari invensi atau discovery yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan inovasi yaitu untuk membuat atau menemukan sesuatu yang lebih baik, lebih fungsional, dan sebagainya. Inovasi akan terus dibutuhkan untuk suatu hal yang baru, untuk mempertahankan nilai dari hal baru tersebut. Karena pada akhirnya sesuatu yang baru akan menjadi sesuatu yang perlu pembaharuan. Disinilah peran inovasi menjadi sangat penting. Selanjutnya ada jenis inovasi. Jenis yang pertama adalah penemuan. Kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Contohnya, penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon oleh Alexander Graham Bell. Jenis inovasi yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda. Jenis inovasi yang ketiga adalah duplikasi. Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata-mata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Misalnya, duplikasi perawat gigi oleh Dentalan. Dan jenis inovasi yang keempat adalah sintesis. Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formula baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya sintesis pada arloji oleh Casio. Selanjutnya ada karakteristik inovasi. Yang pertama, relative advantage atau kemanfaatan. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. Karakteristik yang kedua adalah kesesuaian. Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat compatible atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak semerta-merta dibuang begitu saja. Selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Karakteristik selanjutnya adalah kompleksitas. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. Selanjutnya, aplikasi. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik di mana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dan sebuah inovasi. Terakhir, pengamatan. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksikan sesuatu. Contoh inovasi yang mungkin pernah atau bahkan sering kita lakukan, yang pertama resolusi
solusi sebuah permasalahan. Inovasi bisa muncul karena ada masalah. Inovasi kerap kali muncul dari adanya sebuah solusi permasalahan. Contoh, ketika Anda merasa boros dengan penggunaan gas LPG untuk memasak, di sini ada sebuah permasalahan yang membutuhkan solusi. Jika Anda mampu berinovasi, maka akan ada hal baru yang akan muncul, misalnya dengan menemukan atau membuat bahan bakar baru untuk memasak selain gas LPG. Kemudian, inovasi dari sesuatu yang sudah ada. Pembaharuan dari sesuatu yang sudah ada juga termasuk melakukan inovasi. Contohnya, ketika sudah ada yang membuat makanan dari bahan baku yang tidak biasa, kemudian Anda berinovasi untuk mengembangkan rasanya. Hal ini termasuk salah satu bagian dari inovasi. Ketika Anda mampu mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik, maka Anda sudah melakukan inovasi. Sekian pembahasan dari topik kali ini, dan terima kasih.